Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan dan Bu Guru cintai karena Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Baik, anak-anakku yang Bu Guru cintai, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 4 dan 5. Masih tetap di tema 1 ya, dan di subtema kedua. Tujuan pembelajaran kita anak-anak hari ini yang pertama adalah anak-anak bisa menjelaskan pentingnya membiasakan musyawarah mufakat. Kemudian anak-anak juga bisa menentukan gagasan pokok dari teks yang didengar anak-anak. Selanjutnya anak-anak juga bisa menjelaskan kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir adalah anak-anak juga bisa menjelaskan cara membuat patung sesuai dengan fungsinya. Masuk pembelajaran yang pertama, yaitu pentingnya membiasakan musyawarah mufakat. Jadi pada pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang sila keempat. Anak-anak, lambang dari sila keempat itu ada apa? Iya, kepala banteng. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membiasakan musyawarah mufakat itu? Apa atau tujuan musyawarah? Jadi tujuan musyawarah itu yang pertama adalah anak-anak bisa mengambil keputusan atas suatu masalah. Yang kedua adalah anak juga bisa mendapatkan kesepakatan bersama. Dengan bermusyawarah, maka anak-anak bisa mendapatkan kesepakatan bersama. Dan yang pastinya ketika kita menjalankan musyawarah untuk mufakat ini, tentu anak-anak akan memenuhi persyaratan dari norma hukum. Itu tadi adalah pentingnya membiasakan musyawarah. Lanjut, manfaat musyawarah. Ya, luar biasa sekali anak-anak. Manfaat musyawarah itu bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja bisa mendapatkan pemecahan masalah dengan baik. Jadi ketika kita dengan mendapatkan suatu masalah kok kita kerjakan dengan bermusyawarah, tentu hasilnya nanti luar biasa. Apa yang dapat kita dapatkan? Kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Yang selanjutnya, anak-anak juga ketika kita dalam bermusyawarah itu pasti ada pendapat-pendapat yang berbeda. Pendapatnya Mas Dani akan berbeda dengan pendapatnya Mas Dito dan sebagainya. Nah, dari pendapat-pendapat yang berbeda tadi dapat kita satukan, akhirnya akan mendapatkan suatu mufakat yang baik. Kemudian apalagi manfaat musyawarah? Bisa melatih menyampaikan pendapat. Kita bisa munculkan ide-ide. Yang tadi kok nggak berani mengeluarkan ide, dengan bermusyawarah maka akan mengeluarkan ide. Oh, saya punya ide seperti ini, pendapat saya seperti ini. Lah, itu akan melatih mental anak. Selanjutnya, dengan bermusyawarah tadi kita dapat mengambil keputusan dengan benar. Apalagi manfaat yang lain? Keputusan yang diambil memiliki nilai apa anak-anak? Keadilan, karena sudah berdasarkan apa? Mufakat bersama-sama. Hasil keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak, tidak ada yang merasa dirugikan. Ketika kita sudah dapat kata mufakat, maka hasilnya itu semua merasakan. Itu adalah manfaat dari musyawarah. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenal gagasan pokok dari teks lesan. Kalau pembelajaran yang lalu tentu anak-anak masih ingat ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Bu Guru ulangi sedikit. Ketika kita akan menemukan gagasan pokok dari teks yang kita dengar, baik itu dari Bu Guru atau Pak Guru, maka langkah yang pertama apa anak-anak? Kemarin diulang kembali, iya apa? Betul. Dengarkan teks itu dengan seksama. Apa yang dibacakan oleh Pak Guru atau Bu Guru atau teman-teman kita, maka kita dengarkan dulu. Kemudian apa? Kita gali. Yang kita dengar tadi kita catat. Informasi yang kita temukan di dalam teks yang kita dengar tadi ya, dicatat apa toh itu. Nah, terus cari gagasan pokok, ide pokoknya dari informasi yang kita temukan tadi. Baru setelah itu apa anak-anak? Buat simpulan berdasarkan isi teks dan gagasan atau ide pokok yang telah kita dengar tadi dan kita
temukan. Itu Bu Guru mengulang kembali. Nanti kita bisa praktekkan ya dalam teks yang kita dengar. Nah. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang negara-negara kita ya, di negara ASEAN. Nah, sekarang kita bahas tentang kegiatan ekonomi. Jadi setiap negara itu punya komoditas ekspor anak-anak, punya kelebihan apa yang akan kita jual keluar. Kalau impor kan kita membeli anak-anak. Kalau ekspor berarti hasil dari produk kita itu kita jual ke luar negeri. Nah, tetangga-tetangga kita juga sama. Jadi kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Pertama kita bahas dulu dengan kita, negara kita mana, Indonesia. Apa tuh komoditas ekspor Indonesia? Ternyata anak tahu nggak? Dari hasil pertanian kita tuh menjual banyak sekali produk-produk yang kita ekspor keluar. Contohnya apa anak? Pupuk. Anak tahu nggak? Kemudian tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, teh, tembakau itu adalah produk-produk kita dari hasil pertanian. Selain itu, ternyata kita itu kan karena negara kita berbentuk pulau, kepulauan, maka dari perairan pun kita juga bisa ekspor keluar. Apa anak-anak? Contohnya ikan tuna, udang, itu adalah produk-produk yang kita ekspor keluar. Lanjut, sekarang kita kupas dengan negara kita tetangga, Filipina. Apa tuh komoditas ekspor Filipina? Dari segi pertaniannya, ternyata kelapa dan kopra itu contoh dari hasil ekspornya negara Filipina. Dari segi industri apa anak-anak? Banyak peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia ataupun mebel ya. Itu. Lanjut, Malaysia, tetangga kita sebelah. Ternyata apa? Komoditas ekspor Malaysia anak-anak, mereka punya hasil pertambangan yang bisa di luar kita gali apa? Contohnya biji timah, bauksit, biji besi, minyak bumi. Nah, itu adalah produk-produk atau yang dikeluarkan Malaysia dari hasil pertambangan. Dari hasil pertanian pun ternyata mereka juga tidak kalah apa? Yaitu karet dan kelapa sawit. Kita masuk ke negara kita sebelah ya, itu Singapura. Hasil komoditas ekspor Singapura, karena Singapura itu adalah negara yang luar biasa anak-anak di tetangga kita ya. Jadi kapal, barang elektronik, bahan makan, nah itu adalah produk-produk yang diekspor oleh Singapura. Thailand. Nah, Thailand itu adalah negara penghasil beras terbesar di Asia dan ketiga di dunia. Luar biasa ya anak-anak ternyata ya. Kenapa? Bahkan Thailand itu merupakan lumbung beras di Asia Tenggara anak-anak. Hasil komoditas ekspornya adalah padi. Jadi dia paling besar ya, padi itu ya. Kita masuk tetangga kita apa? Brunei Darussalam. Apa komoditas ekspornya? Ada minyak mentah, gas alam, produk minyak. Nah, itu. Kemudian Vietnam. Vietnam itu banyak hasil dari pertanian anak. Beras, karet, kopra, aneka kayu, itu banyak ya nanti. Kemudian minyak bumi maupun biji besi. Nah, itu adalah produk-produk yang diekspor oleh Vietnam. Selanjutnya tetangga kita selanjutnya apa anak-anak? Myanmar. Komoditas ekspornya apa? Oh, luar biasa. Myanmar juga bisa mengekspor beras, kacang-kacangan, ikan, udang, kayu dan karet. Kemudian Laos. Nah, apa komoditas ekspornya? Ada biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus dan kulit. Terakhir kita bahas Kamboja. Hasil komoditas ekspornya adalah beras anak-anak. Kenapa? Karena mata pencaharian sebagian penduduk Kamboja itu adalah sebagai bergerak di bidang apa? Pertanian. Itu tadi kita sudah membahas kegiatan-kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN ya anak-anak ya. Baik, sekilas kita belajar kemarin kita sudah membahas tentang patung. Dilihat dari bentuknya. Ada apa? Figuratif dan non figuratif. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya. Apa anak yang kita pelajari? Ada
berdasarkan fungsinya. Ada yang dinamakan dengan patung religi. Apa toh patung religi? Jelas, ketika dia patung religi maka tujuannya itu sebagai sarana ibadah. Nah, kemudian juga memiliki makna keagamaan dan kepercayaan tertentu. Kita nanti anak juga sering lihat ya, kalau di Candi Borobudur itu ada patung religi juga ya, nanti bisa diperhatikan. Nah itu. Kemudian ada yang dinamakan sebagai patung monumen. Apa atau patung monumen itu? Tujuannya adalah sebagai pengingat suatu peristiwa sejarah besar atas jasa para pahlawan besar pada suatu negara atau kelompok masyarakat. Contoh, apa itu? Jenderal Sudirman atau mungkin yang lain, tokoh-tokoh pahlawan yang sangat kental dengan sejarah bangsa itu. Kemudian ada lagi yang dinamakan apa anak-anak? Selain patung monumen ada yang dinamakan sebagai patung arsitektur. Apa itu? Yaitu dia memiliki nilai keindahan dan aktif menjadi bagian dari konstruksi suatu bangunan. Kemudian ada yang dinamakan dengan patung dekoratif. Ini berfungsi sebagai apa anak-anak? Menghias bangunan atau taman. Jadi patung ini bisa ditempatkan di luar maupun di dalam ruangan. Nah, itu tadi. Ada lagi yang dinamakan sebagai patung seni. Apa itu? Merupakan karya seni murni yang memiliki nilai keindahan atau estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya saja. Dan yang terakhir adalah patung kerajinan, yaitu patung yang dibuat oleh pengrajin untuk dinikmati keindahannya. Jadi patung ini bisa dijual belikan anak-anak. Contoh ketika kita piknik atau wisata ke Bali, maka produk-produk patung di Bali itu bisa kita nikmati atau bisa kita jual beli. Itu tadi ya. Itu bagaimana? Semoga pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan ya anak-anak. Itu saja sedikit yang bisa Bu Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika banyak salah dan hilaf. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.